Selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan di Dios Channel. Salah satu program kami adalah Diaspora in Australia, yaitu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia yang berada di Australia ini. Kami akan memberikan informasi-informasi mengenai kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di Australia dari sisi pemerintahan, business persons, seperti halnya Brian dan Sam sekarang ini yang ada dekat saya sekarang ini, dan juga dari sisi professionals, students, pokoknya segala hal ini kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di sini. Ini informasi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, baik yang ada di Sydney ataupun yang berada di Indonesia, kalau mau bersekolah, mau bekerja, atau berbisnis di Australia. Jadi, kalau menonton channel ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ryan and Sam, apa kabar? Baik, Pak. Pemirsa, saya bersama dua anak muda Indonesia di Sydney ini. Mereka berdua adalah dua bisnismen muda yang sangat aktif mempromosikan produk-produk Indonesia di Australia. Seperti halnya produk yang ada di depan saya sekarang ini, teh Golden Tea. Golden Tea, betul ya. Di samping menjadi businessman, mereka berdua adalah presiden untuk PPIA seluruh Australia. Iya, Mantap, betul. Sam. Brian? Iya. Okay. Appreciate you as a young person on here, anak muda Indonesia, aktif berorganisasi, juga aktif berbisnis. Ya, thank you Pak. Terima kasih Salut. banyak. Oke, kita mulai dulu sedikit bicara mengenai PPIA lah. Boleh. PPIA. Iya. PPIA, mungkin masyarakat Indonesia sudah banyak yang tahu mengenai PPIA, ya, Persatuan Iya. Pelajar Indonesia yang berada di Australia ini. Iya. Tapi baik sedikit kita terangkan lagi, apa itu PPIA? PPIA adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, artinya kita adalah organisasi yang menaungi para pelajar Indonesia yang ada di Australia, baik itu teman-teman bachelor, S1, teman-teman master dari S2, dan teman-teman PhD dari S3. Jadi artinya di sini kita bisa ikut bantu melayani teman-teman juga kalau misalnya ada kesulitan dan lain-lain. Kita di sini juga mengumpulkan teman-teman kita, para pelajar dari Indonesia yang mungkin merasa kehilangan keluarganya, karena kan keluarganya ada di Indonesia. Kita ketemukan dengan keluarga-keluarga kita, para pelajar-pelajar di sini. Jadi kita di sini saling membantu, saling bergandengan tangan, juga membangun environment yang sangat baik di dalam PPIA. Oke, bagus Brian, sangat mantap sekali. Oke, pagi ini kita difasilitasi oleh seorang sahabat saya, Pak Endi Dharma, pengusaha muda Indonesia juga yang berada di sini. Ini beliau, Pak Endi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk bisa berjumpa dengan Brian and Sam. Ketutup sambungan nih gantengnya nih. Gak ganteng nggak hilang walaupun ketutup bunga. Orang bilang itu ya, kalau berlian itu walaupun tertutup lumpur tetap bercahaya. Brilian. Brian, oke, tadi Brian sudah bicara sedikit mengenai PPIA itu ada ya. Oke, berapa orang anggota PPIA yang tercatat di Sydney ini, di Australia gitu? Di Australia kurang lebih student ada sekitar 15.000 dari semua states whole Australia. Oke, terbesar di dunia, bahkan pelajar Indonesia internasional paling banyak adalah di Australia. sih. Dan di Australia yang terbanyak ada di Sydney apa Victoria, Melbourne? Kurang lebih Sydney dan Victoria penyumbang mahasiswa Indonesia terbanyak. Ya, oke. Jadi ya, Brian cukup sibuk ya kali, begitu banyaknya anggotanya yang perlu dibantu, seperti mereka baru datang ke Sydney. Betul. Perlu informasi. Betul. Oke. Iya. Oke, Brian, bagus sekali. Terima kasih Pak. Oke, di samping itu apa kegiatan-kegiatan lain dari PPIA ini? Oke, jadi PPIA sendiri secara strukturnya ada terbagi 3, yaitu ada PPIA Ranting, PPIA Cabang, dan PPIA Pusat. Kurang lebihnya PPIA Ranting itu terdiri dari universitas-universitas. Kalau dari universitas sendiri, PPIA di universitas ada program-program besar. Salah satunya kalau di Sydney itu ada Sound Kuryang. Apa itu Sound Kuryang? Biasa kita, karena teman-teman Indonesia kita mungkin kangen juga sama lagu-lagu di Indonesia, sama artis-artis di Indonesia. Jadi di sini kita coba menghadirkan mereka
ke Australia buat menghibur teman-teman di sini, juga warga negara Indonesia di sini gitu. Dan yang kedua, berarti theatrical performance itu ya. betul. Okay. Dan yang kedua ada namanya IMM. Di sini kita ada buat pasar, buat jadi kita di sini Seperti bazar. Seperti bazar, benar. Sih. Di sini kita undang restoran-restoran Indonesia. Di sini kita di venue-nya di Uni. Jadi teman-teman kita dari locals dan lain-lain bisa mengenal masakan-masakan Indonesia. Betul. Bisa pernah jajan. diadakan di sini Uni. Betul. Oke. Saya pernah hadir di sana dulu. Iya, dan cukup ramai acaranya. Cukup ramai ya. Iya, cukup ramai seperti itu. Dan untuk di bagian cabang itu sebenarnya kita overview buat ranting-ranting kita sih. Jadi biar ranting-ranting kita bisa berjalan dengan baik. Karena kan kalau kita tahu sendiri di New South Wales ini demografisnya cukup jauh-jauh. Jadi untuk ranting-ranting kecil perlu diperhatikan juga begitu para pelajarnya. Jadi teman-teman cabang bisa bantu fasilitasi teman-teman di ranting-ranting kecil ini gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberi fasilitas kepada semua ranting-ranting kita punya. Fasilitasnya seperti apa itu? Contohnya dalam newsletter. Dan juga kita ada support, misalnya kalau misalnya mereka mau cerita, kita hubungkan dengan ranting-ranting lainnya. Lalu kita beri ide-ide juga kira-kira program apa yang bisa dijalankan dan bagus sekali. Iya, jadi fungsi cabang ini tidak overlap dengan ranting-rantingnya. Seperti itu. Dan untuk pusat sendiri kita overview semuanya. Jadi dari cabang dan ranting, ketika ada cabang-cabang yang memiliki masalah tuh kita hubungkan satu sama lain biar kita bisa sama-sama saling ngobrol gitu. Jadi kita buat sistem yang baik juga di dalam. Jadi Brian sebagai PPIA pusat itu ada mendistribusikan kegiatan pada ranting-ranting yang ada di uni-uni tertentu seperti Sydney Uni, UTS, New South Wales Uni, Macquarie Uni di Sydney ini, atau Wollongong, Newcastle, and then di Victoria semuanya juga, terus Tasmania, Western Australia, South Australia, Northern Territory gitu. Wow, whole over Australia. Whole Australia, benar. Brian, kita udah menyinggung sedikit mengenai PPIA. Now I want to get into your business, your core business. You and Sam collaborating. Sam dengan Brian ini dua anak muda Indonesia yang mahasiswa di Indonesia. Sudah sama kuliahnya belum? Belum. Masih S2? S1. S1? Iya. Wow. I know you're so young. Sam juga S1 S2? Saya S2. S2. Saya 21. 21 years old. 21 years old is a president PPIA di Australia, presiden PPIA di Australia 21 tahun. Biasanya yang jadi presiden PPIA ini semuanya dari S3. Betul. Yeah, before him, Hakam used to be PhD Hakam. S3. Sebelum Hakam dulu si Miko Kamal juga dulu. S3 semuanya. Betul. Not even as Strata 1 yet. PPIA. One day you're gonna be president of Indonesia. Brian, Sam. Sekarang kita menyinggung sedikit bisnisnya. Sejak kapan Brian dan Sam mulai? Mungkin saya tanya ke Sam sedikit ya. Sejak kapan Sam mulai bisnis ini? Jadi kita mulai mengembangkan bisnis bersama dengan Brian itu tahun lalu, tepatnya bulan Juli tahun 2019 kita mulai mengembangkan dari bisnis yang memang kita gemari. Memang karena dari kecil pun kita juga dididik oleh orang tua yang cukup spesial di bagian tea, spice and herbs. Di situ kita mulai mengembangkan bagian dari kami sendiri di Australia. That's your background Indonesia, ada tea and herbs ini. Tea and herbs in Indonesia. Okay. So, are you the producer di sana atau traders juga di Indonesia? Kita produser di Indonesia. Kita produser di Indonesia. Okay. What about Brian? Brian, maksudnya apa tujuan Brian begitu masuk ke bisnis dalam usia yang sangat muda ini? So basically dari SMP sebenarnya saya udah suka bisnis. Jadi mulai suka jual, mungkin dulu jersey bola lagi musimnya ke teman-teman gitu, dan jumlahnya cukup banyak. Jersey itu ya. Baju sepak bola. Iya. And per month-nya mungkin bisa dapat profitnya kurang lebih sekitar 800 sampai 1 juta lah untuk anak SMP. Iya, monthly-nya. Anak SMP. Anak SMP loh. Iya, kalau aku jualan es Pak waktu kecil. Semua punya basic bisnis, Pak Andy juga punya basic bisnis, maka sekarang
bisnisnya cukup bagus di Sydney. Iya. Sam, Brian, you all have a business talent ya. Inner talent you have. Perlu tetap dikembangkan. Seperti halnya sekarang Brian dan Sam telah mempromosikan produk-produknya Indonesia ke Sydney ini ya. Itu bagus sekali. Bagaimana caranya Brian mengimpor produk ini ke Australia? Bagaimana cara perjalanan pertamanya itu? Oke, jadi perjalanan pertamanya mungkin dari produk teh pucuk harum ini sendiri. Jadi kita di sini lihat market bahwa teh pucuk harum ini sebenarnya di Indonesia itu adalah nomor 1 sekarang. Tapi di Australia ini belum terlalu terdengar suaranya. Tapi sudah sering minum saya ini, Pak. Restoran Indonesia ya ada. Di Asian Restaurant. Asian Restaurant. Yesterday also. This teh pucuk ada ya. Iya. And now setelah kita di sini bagi distribusinya lumayan merata, teh pucuk harum ini mulai berkembang, dan di situ kita juga punya cita-cita bahwa karena kita ini produsen spice, kita tahu di Indonesia itu adalah salah satu penghasil spice terbaik dari sejarahnya juga begitu. Jadi dunia lah spice Indonesia terbaik. Setuju. Dan di sini jadi kita punya misi yang mungkin agak sedikit berbeda dari bisnis-bisnis lainnya, bahwa kita produsen, kita tahu quality produk Indonesia seperti apa. Dan di sini kita coba memberikan knowledge juga bagi masyarakat yang ada di Australia bahwa spice Indonesia ini kualitinya itu bagus. Begitu. Seperti Om pernah nonton kemarin ini acaranya William Wongso ya. William Wongso bawa Gordon Ramsay ke Indonesia. Mereka mempromosikan makanan Indonesia, khususnya rendang gitu ya. Masuk Geography Channel ya. Oke, salah satunya pesan dari William Wongso adalah ayo banjiri dunia dengan spice-nya Indonesia katanya. Dengan bumbu masak Indonesia. Bumbu masak Indonesia bagus ya kan. Ayo banjirilah dunia dengan bumbu masak Indonesia. Seperti halnya ada bumbu masak Thailand, India ada di sini. Sekarang Indonesia harus membanjiri masyarakat dunia ini dengan bumbu masak Indonesia. Betul sekali. Nah, sekarang anak muda yang dua ini Sam dan Brian sudah memulai dengan herbs yang dibawanya dari Indonesia ini. Betul. Mungkin sedikit tambahan juga sih, karena saya sendiri punya background dari PPIA, brand dari PPIA. PPIA juga. Saya dulu pernah PPIA di cabang, dan di situ saya merasa bahwa setelah PPIA kita selesai menyelesaikan tugas dari PPIA, kita merasa bahwa pada saat kita menjadi PPIA, kita menjadi representasi dari pelajar Indonesia. Pada saat kita selesai dari PPIA, kita mempunyai tujuan yang sama untuk bagaimana kita mempresentasikan produk yang baik dari Indonesia, mempresentasikan Indonesia di Australia itu sendiri. Itu yang menjadi tujuan utama kami juga di sini. Bagus. Sampai saat ini, Sam, sudah sejauh mana pendistribusian produk yang Sam dan Brian bawa dari Indonesia ini? Distribusi kami cukup luas karena kami udah mencoba ke beberapa state juga. Pertama kita fokus di bagian Sydney. Sydney itu hampir menyeluruh, terutama untuk kita mengikat dulu di restoran-restoran Indonesia. Karena restoran Indonesia itu tentu membutuhkan produk-produk berkualitas, supply yang mencukupi, stok-stok yang mencukupi, dan juga tentu untuk hidangan-hidangan yang mereka bisa sajikan sebagai representasi dari Indonesia. Kemudian kita distribusikan juga ke Canberra, sampai sekarang juga sudah capai di Melbourne dan Queensland. Dan mungkin untuk kedepannya kita akan kerjasama juga sama Pak Andi untuk bantu. He's the right person for you to. Right. Brian. Brian, you are still so young, begitu muda sekali ya, 21 tahun. Mana yang pengen Brian capai lebih dulu? Sukses bisnis atau sukses studinya? Mungkin untuk saat ini yang terdekat study dulu, karena udah mau selesai studinya. Studinya mau selesai. Study udah mau selesai. Habis itu berbarengan dengan bisnis, obviously pasti pengen bisnis. Bagus dua-duanya, bisnis study, sukses berdampingan bersamaan gitu ya. Balance. Bagus Brian. Sam, apa yang Sam lihat di sini, masalah atau kendala yang Sam hadapi dalam memasarkan produk-produk Indonesia ini? Mungkin yang menjadi kendala itu adalah orang-orang di sini itu belum begitu banyak mengenal apa itu produk Indonesia yang berkualitas. Jadi perlu sosialisasi ya. Perlu sosialisasi. Promotion. Okay, you can do my channel as promotion. Yes, betul.
Karena kan betul, di zaman sekarang ini kan terutama dunia digital juga banyak membantu kami. Betul, begitu. Di situ juga kami sosial media, betul. Di situ kita coba penetrasi dari sosial media. Kita juga coba memberikan knowledge juga untuk Australian people and then a lot of Indonesian people in here to say that we have a good product gitu. We are Indonesian, have a good product, not just the one that you always see in the supermarket, but the one that we have it, that's the good quality that we have. Hasn't get through the supermarket yet, but we have a good product. Yes, betul. Hopefully masyarakat Indonesia di Australia ini atau masyarakat Australia umumnya mengenal produk-produk kita ini, produknya Sam dan Brian bawa ini bisa ke lebih luas distribusinya di Australia ini. Amin, betul Pak. Iya. Ya, dalam 5 tahun ke depan, aku selalu menanyakan apa ya prospeknya Brian dalam 5 tahun ke depan dalam bisnisnya. Obviously kita pengen masyarakat di Australia kenal sama produk-produk Indonesia. Karena as we know, quality produk Indonesia itu one of the best in the world. Of course spicesnya. Jadi ini adalah jadi cita-cita kami semua bahwa ingin membawa nama Indonesia. Di sini mungkin kita bisa bantu dalam bidang spices untuk dikenal di internasional seperti itu. Oke, bagus sekali. Ya, Brian dan Sam ini merencanakan punya cita-cita yang besar untuk mempromosikan produk Indonesia. Bisnis kita dengan Australia ini. Ya. Jangan lupa minumnya teh pucuk. Tapi pemirsa, sekali lagi please jangan lupa like dan subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Oke. Sam, sebelum kita akhiri bincang-bincang singkat pagi ini, apa tips yang Sam bisa kasihkan ke anak-anak muda Indonesia untuk bisa sukses berbisnis di Australia ini? Baik. Atau bisnis di mana saja? Ya. Jadi mungkin tips dan trik dari saya dan Brian, karena kami pun juga masih banyak belajar sebagai istilahnya masih muda lah, kita benar-benar masih banyak belajar. Ini ada kakak ya? Ada kakak. Iya, brothers. Jadi kita belajar sih karena Papa dulu selalu mengajarkan bahwa kita harus bekerja keras, selalu ulet, biarpun ada masalah apapun, selalu coba berusaha sebaik mungkin dan terakhir berpasrah pada doa. Itu sih yang kami selalu pegang dalam bisnis kami. Berusaha keras dan selalu berdoa. Berdoa ada berusaha ya. Yes, betul. Berusaha keras, jangan malas. Ayo, keep going, do something. Get up and do something ya. Ya, betul. Every seconds matter. Not just black life matters, every second matters. Yep. Brian, you're so young. I'm impressed with you. Okay, Brian, kasih tipsnya sedikit untuk anak-anak muda Indonesia. Bagaimana anak muda seperti Brian baru 21 tahun sudah berani untuk go international, business go international gitu ya. Study go international, business go international. Apa tipsnya? What do you have in yourself? So dari saya sendiri sih yang pasti berani aja untuk mencoba. Pasti dalam perjalanan ada kegagalan, tapi kita belajar dari kegagalan itu. Justru mumpung kita masih muda, kita masih punya banyak waktu untuk kita belajar dan mengalami kegagalan seperti itu. Dan juga mungkin apapun yang ada di depan kita jalanin aja. Kayak sekarang saya dan Sam juga, kita angkat-angkat dulu sendiri segala macam, jalanin sendiri kesana kesini, nyetir berapapun jauhnya. Kita jalanin, artinya jangan takut untuk mencoba dan terus bekerja keras sih, karena pasti hasilnya akan positif sesuai dengan kerja keras kita. Begitu. Dan plusnya yang kalian punya itu kalian masih muda ya. Take the risk because you're still young. There's nothing to lose now. Maybe you lose something but you gain some experience. Yes, betul. Iya nggak? Iya, betul. Pak Andi Dharma. Ya, Pak. Terima kasih telah memberikan kita fasilitas tempat dan waktu buat saya bertemu this young person in front of me here, Sam and Brian on here. Okay, so really impressed with the time you given to us, you given to me to come to see you here. Sekali lagi terima kasih Sam dan Brian. Good luck untuk bisnisnya dan student studinya. Sam, terima kasih Pak. Pak Andi Dharma, thank you so much for your kindness. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang singkat saya dengan dua anak muda. Jangan lupa subscribe dan Sam. Pak Andi Dharma, President of Indonesian Community Council, dan juga the founders of the Adam Poultry and Meat di Sydney, Australia. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.